Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Juga sepanjang hematku, tentu engkau sudah lebih daripada insaf bahwa aku sangat menyalahi perkawinan campuran itu. Aku heran bagaimana engkau sendiri tidak memikirkan sampai ke sana. Meskipun banyak orang yang sedang berusaha akan merapatkan timur dengan barat, tapi buat zaman ini, bagi bahagian orang yang terbesar, masalah timur tinggal timur, barat tinggal barat, takkan dapat ditimbuni jurang yang membatasi kedua bahagian itu. Jika engkau beristrikan aku, terlebih dahulu engkau harus bercerai dengan bangsamu, dengan kaum keluargamu, dengan ibumu. Sudah berkali-kali engkau berkata bahwa engkau tidak mempedulikan hal itu sekalian. Tapi janganlah pula engkau gusar bila aku berkata bahwa sifat serupa itu pada hematku amatlah rendahnya. Teristimewa karena masih banyak kewajibanmu terhadap pada bangsa dan tanah airmu, terutama pada kaum keluarga dan pada ibumu. Aku tak dapat mengindahkan dan memuliakan sifat laki-laki yang serupa itu. Lain daripada itu, niscaya aku pun akan dibuang oleh bangsaku. Dan jangankan aku, engkau sendiri pun nyata tak dapat bergaul dengan bangsamu. Sudahlah Hanapi, yang sudah tinggal sudah. Jangan sepatah lagi perkataan kita keluarkan buat membangkitkan hal ihwal yang terlampau itu. Aku mengampuni dosamu, sudah mempergunakan saat sewaktu aku lemah buat membawa kehormatanku ke tempat bahaya. Ku ampuni pula dosamu bahwa engkau sudah melanggar kepercayaanku kepadamu, kepercayaan yang dari kecilku sudah kugantungkan padamu, karena ku pandang engkau sebagai saudara tuaku. Sampai pada saat ini masih malulah aku akan diriku tentang kelemahanku pada saat yang terkutuk itu. Kesalahanmu itu kumaafkan, Hanapi, tapi kuburkanlah pula temasa yang sudah terlampau, dan pagarlah segala jalan yang akan menyilang jalanku di masa yang akan datang. Apakah kita akan bertemu lagi? Tuhan saja yang akan mengetahui. Tapi permintaanku padamu, jika engkau hendak mengangkat mata atau hendak menyampaikan tutur padaku kelak, bolehlah engkau berlaku demikian jika engkau sudah beristri. Hingga ini ke atas, sebelum aku bersuami, namaku ialah Jufrau de Busse. Kalau sudah kawin, Meprau ini atau itu. Mudah-mudahan air garam yang membatasi kita akan berkuasa melunturkan dan menyapu kenang-kenangan atas segala sesuatu yang terjadi di masa yang lalu. Jangan kau sangka bahwa aku menceraikan diri dari engkau dengan masgul hati atau dengan menaruh dendam. Tidak, Hanapi, hanya sedihlah hatiku atas perbuatanmu, hampir menjerumuskan aku ke dalam jurang itu. Jika engkau menghendaki perpindahanku juga buat masa yang akan datang, putuskanlah pertalian dengan aku, lahir batin, dan jauhilah aku sejauh-jauhnya daripadaku, Kori de Busse. Hanapi tidaklah datang ke meja makan setelah surat Kori dibacanya sampai tamat. Ditaruhnyalah surat itu ke dalam sakunya, lalu masuklah ia ke kamar dan terus ke tempat tidur. Ia berkata sakit kepala dan tak usahlah menyediakan makanan buatnya. Semalam-malaman itu Hanapi tidak tidur sekejap juga. Rindu dan cinta kepada Kori sekonyong-konyong sudah berbalik menjadi dendam dan benci. Mengertilah ia bahwa gadis itu sudah mempermain-mainkannya, seolah-olah dipergunakannya buat perintang-rintang hati dan buat penyingkat-nyingkatkan waktu dalam vakansi. Kori melupakan pergaulan mereka, seolah-olah ia sendiri saja yang mengejar-ngejar dan menyerbu-nyerbu diri. Padahal pada hematnya tiadalah ia bertepuk sebelah tangan selama ini jika Kori tidak menunjukkan laku dan budi yang seolah-olah membalas cintanya pula. Mustahil ia
Hanapi akan demikian cinta padanya? Bukankah Kori membuka jalan jantungnya dengan seluas-luasnya buat dimasuki oleh Hanapi? Sekarang ia berlayar dengan tidak berikhtiar hendak menerima orang yang ditinggalkan. Barang sekejap mata pun jua. 10 kali ia dilarang oleh ayahnya, 100 kali diasut oleh kawan-kawannya. Tapi setelah terjadi secara petang penghabisan itu, tiadakah berdebar darahnya buat meninggalkan orang sebagai Hanapi selama hidupnya? Hanapi mengingat-ingat lagi akan isi surat itu. Nyata bahwa Kori memberatkan segala kesalahan pada dirinya. Apakah kesalahannya? Menipukah ia pada Kori? Atau memaksa? Tidak. Mereka bergaul dengan 2 orang sahabat. Ia bujang, Kori gadis. Dan ia sudah asik berahi pada gadis itu. Hal itu mustahil tidak diketahui oleh Kori. Mustahil bahkan diterimanya lah akan keadaan Hanapi serupa itu dan dibalasnya pula dari pihaknya. Kenapa ia sendiri yang mesti disalahkan? Kori berkata dalam suratnya bahwa Hanapi sudah membawa bahaya akan kehormatannya, sudah mempergunakan saat ia sedang lemah buat mencapai maksudnya. Alangkah rendah budi Hanapi di mata Kori. Tapi lupalah Kori bahwa tingkah lakunya sendiri yang sudah menimbulkan asik Hanapi. Tapi yang sangat dipentingkannya pula di dalam surat itu ialah suatu pasal. Meskipun disusun dengan perkataan yang sopan, adalah Kori menghinakan orang Melayu di dalam surat itu. Ia sendiri memang tidak memandang tinggi akan derajat bangsanya, tapi setelah Kori pula yang berbuat demikian, naiklah darahnya. Jika Kori dilarang oleh ayahnya buat bersuamikan orang Melayu, patut benarlah ia menurut perintah ayahnya. Seorang pun tak ada yang akan menyalahkan anak serupa itu kepada ayahnya. Tapi apakah perlunya dikeluarkan penghinaan yang serupa itu di waktu bercerai? Jika Kori sungguh membalas cinta Hanapi dengan setulus-tulus hatinya, tapi tidak diizinkan oleh ayahnya, alangkah baiknya jika Kori berkata terus terang saja. Bukankah perhubungan sahabat antara keduanya dapat kekal? Makin dimenungkannya, makin mendendamlah hatinya kepada Kori. Ia sendiri sungguh bisa menghinakan bangsanya itu. Pada keyakinannya ia pun sesat lahir ke dunia, yaitu bukanlah ia seharusnya menjadi bumi putra. Di antara sealam bumi putra yang manusia baginya hanyalah ibunya saja. Tapi setelah membaca surat Kori itu dengan sekonyong-konyong pendapatnya sudah berubah. Bukankah ia seketika sudah memuliakan dan meninggikan derajat bumi putra? Tapi ia tak suka memberi kepada siapa juga di luar kaum bangsa itu, buat menghinakannya dengan tidak memberi alasan. Terutama dari mulut Kori, ia tidak suka mendengarkan penghinaan itu. Terasalah kepadanya bahwa Kori hanya berlaku demikian atas dirinya sebab ia hanya bumi putra saja. Secara sahabat Kori tidak patut berlaku demikian karena masih banyak jalan lain buat memutuskan pengharapannya. Fajar sudah menyingsing, nyata dari sela-sela jendela. Hanapi mengetahui bahwa hari sudah siang. Sekejap pun ia tiada tidur. Berbagai-bagailah pembalasan penghinaan sudah terkarang dalam otaknya, hendak dituliskannya kepada Kori. Tetapi akhirnya ia berpikir bahwa sebaik-baik pendiriannya ialah jika akan menunjukkan bahwa ia tidak menundukkan kepala meskipun Kori sudah menghinakannya dengan jalan yang serupa itu. Mudah-mudahan gadis itu kelak akan insaf akan dirinya dan menyesal akan perbuatannya itu. Perasaan Hanapi tentang beristri sudah berkacau. Benar sekali kata Kori bahwa pergaulan orang barat sebaratnya dan orang timur setimurnya sungguh sama-sama tidak menyukai perhubungan suami istri serupa itu. Sesuatu ketika setelah terlampau musim asik berahi, musim hawa dan nafsu, niscaya istri barat itu akan menyesali perbuatannya yang terlanjur. Teristimewa bila ia sudah merasa sunyi dari pergaulan dengan dunia bangsanya sendiri. Hanapi menjadi ragu istri bangsa barat memang tidak dikehendakinya. Perbuatan Kori di dalam percintaan yang bermula sekali sudah memadamkan nafsunya di dalam cita-cita yang serupa itu. Tapi istri bumi putra masih dipandangnya jauh kekurangan buat dia.
Pada sangkanya tak akan ada di antara kaum perempuan bangsanya yang akan dapat menurutkannya di dalam perasaan tentang cita-cita dan budi. Di dalam kebimbangan yang serupa itu, Hanapi pun terlayang tidur tidak sadarkan diri. Setelah 2 kali ibunya mengetuk-ngetuk pintu kamarnya, cukup ketiga kalinya Hanapi menyahut bahwa ia tidak hendak masuk bekerja karena kurang sehat rasa badannya. Sebenarnya lah Hanapi jatuh sakit keras, 14 hari lamanya ia demam panas, dan buah tuturnya di dalam demam itu sangatlah membimbangkan hati ibunya. Mengertilah orang tua itu bahwa anaknya sudah menaruh dendam atas kekasihnya dahulu. Setelah 2 pekan di dalam demam payah, berangsur turunlah panas badan Hanafi. Dokter pun sudah berkata kepada ibunya bahwa keadaannya pun tidak mengkhawatirkan lagi. Siang malam, orang tua itu menunggu anaknya di tempat tidur. Hanapi perlahan-lahan menjadi kuat kembali, sedang dari makanan bubur dengan susu. Ia pun sudah diberi makan nasi. Ibunya menantikan dengan sabar sampai Hanapi kuat betul sebelum mengeluarkan tutur yang berupa hari ada di ujung lidahnya. Lain daripada dokter, dukun pun senantiasa menjaga Hanapi. Ia sendiri tidak suka melihat dukun itu. Jangankan obat dukun hendak diminumnya, dihampiri ia tak suka. Tapi di dalam hal serupa itu, keyakinan ibunya kepada dokter dengan kepada dukun adalah sama besarnya. Orang tua itu yakin bahwa penyakit anaknya ada luar biasa. Haruslah obat-obat dokter disambung dengan obat dukun yang mengobati dengan menyertakan doa. Jadi meskipun Hanapi tidak menerima, dukun itu setiap hari sudah membakar dupa di kamar sebelah, mendoakan serta membusa Hanapi dan belakang dinding sebelah kepalanya. Seia dengan orang dari kampung, dukun itu pun berpendapat bahwa Hanapi sudah dikenai kepandaian. Dokter hanya pandai mengobati daging dan darah daripada penyakit, tapi segala penyakit yang dibawa orang bertubuh halus hanya dapat disembuhkan dengan asap kemenyan. Hanapi sudah kena pekasih supaya cinta pada nona itu, dan kena kebaji supaya benci pada sekalian perempuan yang lain. Nanti ia, dukun, akan berusaha menunjukkan hati Hanapi supaya ia suka menerima perempuan lain yang dicarikan untuknya. Jika ia tidak suka memakan obat berterang-terangan, baiklah dimasukkan ke makanannya. Ramuan itu berupa air, jadi mudah dimasukkannya ke dalam makanan atau ke dalam kopinya. Dan ada pula air yang harus dipakai mandinya, ia pun mudah mencampurkan ke dalam air mandinya. Anak yang setengkar itu tentu boleh ditundukkan asal ramuan sudah masuk. Ibu Hanapi menerima perjanjian dukun itu dengan sangat sukacitanya, meskipun apa yang harus dilakukannya, asal anaknya itu akan sembuh dari durhakanya kepada ibu, suka menerima perempuan yang disediakan untuknya, sukalah melakukannya, dan suka pula lah ia membuang uang sampai berapa juga. Di hari tuanya tak adalah lagi tempat pergantungannya, hanyalah anak yang seorang itu. Pada suatu pagi, Hanapi sudah keluar dari tempat tidurnya, berbaring di kursi malas di beranda muka. Dokter tidak datang lagi setiap hari karena demamnya sudah hilang sama sekali. Jika Hanapi pandai memelihara diri, tidak memaksa-maksa badan dahulu, dan pandai pula orang memelihara hatinya, tentu segera ia akan sembuh. Demikianlah pendapat dokter. Dukun pun sudah bersuka cita, ramuan sudah cukup masuknya, kerbau jalang itu sudah boleh dituntun ke hilir kemudik. Kemana kehendak penuntunnya, Ibu Hanapi boleh memperbuat atas diri anaknya sembarang kehendaknya saja. Barang siapa yang melihat keadaan Hanapi dalam berbaring di kursi malas itu, boleh percaya akan perkataan dukun. Rupa Hanapi menunjukkan seolah-olah ia sudah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, muka pasi, mata cekung, sedang pemandangannya, demikian juga tingkah lakunya, menunjukkan bahwa ia tidak memperdulikan serambut juga.
apa yang terjadi sekelilingnya. Matanya nyalang seolah-olah tidak melihat. Otaknya tidak berjalan lagi, sedang apa yang dikatakan kepadanya lama benar dipikirkannya dahulu, baru dijawabnya. Jawab itu tidak pula panjang, hanya ya dengan tidak atau entah saja. Sedangkan waktu tulangnya masih kuat, badannya sedang sehat, ia tidak memedulikan api yang hendak membakar seisi rumahnya lagi. Apalagi sekarang setelah badan itu rusak, hampir binasa oleh demam panas yang sehebat itu. Tapi Ibu Hanapi yakin kepada dukunnya. Pada hematnya sungguh benarlah Hanapi sudah ditundukkan oleh ramuan, dan itulah sebabnya ia bersuka cita. Lupalah ia akan nasihat dokter yang berkata bahwa hati Hanapi harus dipelihara benar. Dengan keyakinan yang amat besar bahwa kata-katanya tidak akan dibantah lagi, duduklah orang tua itu di atas sebuah kursi yang berhampiran dengan tempat anaknya berbaring. Kebetulan pada hari itu otak Hanapi sudah mulai segar sedikit, dan sukalah ia berkata-kata panjang, meskipun kekuatan tubuh dan kekuatan batinnya masih jauh daripada sempurna. Maka bertanyalah ibunya, "Bagaimanakah rasanya sekarang, Hanapi?" "Oh, cuma kepala saja masih pening, Bu," sahut Hanapi kepada ibunya. "Syukurlah. Adakah kehendakmu akan rupa-rupa makanan? Barangkali ada keinginan supaya ibu dapat memperbuatnya," sahut Ibu Hanapi kepada Hanapi. "Oh, tidak, Bu." Sejurus lamanya kedua beranak itu berdiam diri. Ibunya berkata pula, "Dokter berkata bahwa ia akan datang jika dipanggil saja. Jadi nyatalah engkau sudah dipandangnya sembuh." "Sesungguhnya demikian, Bu. Hanya badanku saja yang masih penat-penat." Ibunya melihat bahwa anaknya sudah suka pula beramah-ramahan, maka berkata pulalah ia, "Ya, Hanapi, di dalam sakit serupa ini, sebaik-baiknya jika orang dipelihara oleh istrinya sendiri." Hanapi memandang kepada ibunya lalu berkata, "Jemukah ibu memelihara? Lebih baik aku masuk ke rumah sakit di Padang Panjang," sahut Hanapi. Hanapi, bilakah engkau hendak menerima baik akan perkataan ibumu? Adakah seorang ibu yang jemu memelihara anaknya yang sakit? Yang kukatakan bukanlah kesenangan buat aku, melainkan buat engkau juga." Hanapi tidak menyahut dengan segera, melainkan ia memicingkan matanya seolah-olah memikirkan apa yang hendak dikatakannya. Dalam memicingkannya mata itu, terbayang pulalah segala temasa di masa yang lalu. Maka gemetarlah sejurus bibirnya seolah-olah menahan kata-kata yang hendak terhambur dari mulutnya. Ibunya memandang dengan belas kasihan kepada anak yang serupa yang rupanya sedang dilamun-lamun ombak kebimbangan itu. Akhirnya Hanapi membukakan mata lalu berkata, "Bukan tanda aku beristri, Bu, tapi apa boleh buat? Kehendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai." Benar, Hanapi. Benar kata orang tua-tua, jika kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Ayahmu orang beradat, Hanapi, ibumu orang beradat. Sesenang-senang hidupmu jika engkau suka menurut yang sepanjang adat pula. Menurut adat yang kita pakai, bukankah engkau orang japutan yang seharusnya mengejar-ngejar gadis, meminta-minta kasihnya? Melainkan patutlah engkau memilih di antara yang datang saja, yang mana yang engkau sukai. Secara adat kita di Minangkabau, sebaik-baik meminta. Buat laki-laki lebih mulialah jika ia diminta. Sudah berapa orangkah gadis yang dibawa di atas talam ke muka ibu? Dan berapa pula uangnya menyertai masing-masing? Sahut Hanapi kepada ibunya. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.